Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada chapter 10 tentang study case yang berjudul Hangbok Bangkok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Hasna Nisa, yang kedua ada Muhammad Sakif, yang ketiga ada Pramestini Lakandi, yang keempat ada Yoma Hendra, dan yang terakhir ada Bagus Aryana. Berikut materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Hangbok Bancorp merupakan salah satu bank nasional berskala kecil dari Korea yang dipimpin oleh Yoon Ki Kim. Hangbok Bancorp membuka cabang luar negerinya di New York untuk memberikan dukungan yang lebih baik pada nasabahnya di Korea, juga menghasilkan bisnis tambahan dari Amerika Serikat dengan kepemilikan Korea dan berusaha untuk terus mengikuti tren bisnis perbankan di skala internasional secara cepat. Sebagian besar nasabahnya adalah pengusaha kecil menengah yang memiliki beberapa operasi internasional. Cabang di New York ini merupakan operasi bisnis grosir di mana tujuannya adalah untuk meminjamkan dolar Amerika Serikat kepada perusahaan Korea atau Amerika Serikat. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi selama operasi Hangbok Bancorp di New York adalah ketika Jay yang merupakan salah seorang manajer akuntansi menyerahkan permohonan pinjaman sebesar 11 juta dolar selama 7 tahun dari Far East Trading Corporation atau FETC. Dan berdasarkan penilaian Jay, FETC adalah perusahaan yang memiliki prospek baik di sektor bisnisnya dengan manajemen yang mumpuni. Dari penilaian tersebut, saya yakin kesepakatan pinjaman dana sebesar 11 juta dolar dengan FETC adalah hal yang sangat baik dan menguntungkan perusahaan. Kemudian komite kredit cabang yang menerima permohonan pinjaman tersebut langsung menyetujui permohonan karena mereka percaya pada kemampuan analisis Jay yang baik. Namun karena besarnya pinjaman melebihi 5 juta dolar, maka pinjaman tersebut tidak hanya disetujui oleh komite kredit cabang, namun juga harus mendapat persetujuan dari komite kredit korporasi di Seoul. Dengan rapat yang dilakukan melalui telepon, tidak disangka bahwa komite kredit korporasi menolak permohonan pinjaman karena mereka mendengar bahwa FETC terlibat dalam beberapa perselisihan transfer pricing dengan otoritas pajak. Oke, selanjutnya ada solusi untuk masalah Hangbok ini. Ada 3, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan kembali untuk setiap pengajuan pinjaman melalui komite kredit cabang untuk memastikan informasi yang cukup sebagai dasar analisis yang baik. Lalu yang kedua, ada membuat sebuah sistem penilaian ulang untuk pengajuan pinjaman yang telah ditolak. Informasi yang menjadi dasar penolakan komite kredit perusahaan mungkin saja kurang terpercaya dan membuat keputusan penolakan menjadi kurang tepat. Lalu yang ketiga, ada komunikasi yang efektif yang perlu dibangun antara komite kredit perusahaan dengan komite kredit cabang. Untuk pinjaman di atas 5 juta dolar harus mempertemukan seluruh pemangku kepentingan seperti komite kredit pusat, komite kredit cabang, dan manajer akuntansi. Kesimpulan, keputusan peminjaman dana sebesar 11 juta dolar antara seorang manajer Hangbok Bancorp dengan FETC harus tidak disetujui karena perselisihannya FETC. Maka kami menawarkan beberapa solusi, yaitu sebelum mengadakan kerjasama harus memastikan analisis agar kerjasama tersebut menghasilkan manfaat yang signifikan. Kemudian menilai kembali keputusan yang ditolak dengan berbagai analisisnya. Dan membangun komunikasi yang baik antar pihak yang berbeda pendapat, yaitu komite kredit perusahaan dan komite kredit cabang agar bertukar pikiran secara langsung sampai kata sepakat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami dan analisisnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.